Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andika Ananda Putra. Belajar matematika itu mudah, hanya hitungan menit. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau kita akan melanjutkan mengenai sistem koordinat kartesius. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Di kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai menentukan posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 pada bidang koordinat. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik acuan pada bidang koordinat. Nah, silakan untuk mempersiapkan alat tulisnya. Mari kita ke materinya. Nah, yang pertama menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 pada bidang koordinat. Sebagai contoh, yaitu dari gambar di samping zona perkemahan dapat kita ketahui posisi terhadap titik asal 0,0 yang di dalam gambar dimisalkan pos utama. Nih, pos utama yaitu titik tengah. Mari kita identifikasi semua posisi terhadap pos utama berupa titik asal 0,0. Misalkan kita mengambil contoh yaitu titik hutan, di mana titik hutan itu 8 satuan ke arah kiri dan 5 satuan ke arah atas. Lalu misalkan kita mengambil pos 1, berarti 2 satuan ke arah kanan dan 5 satuan ke arah atas. Lalu kita mengambil titik perkemahan, berarti titiknya yaitu 5 satuan ke arah kiri dan 2 satuan ke arah bawah. Lalu misalkan kita mengambil titik pos 3, yaitu 3 satuan ke arah kanan, lalu 3 satuan ke arah bawah, itu pos 3. Untuk titik-titik yang lain kalian bisa tulis ke kolom komentar. Nah, untuk ini titik-titiknya yaitu hutan tadi 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke arah atas. Bisa kita tuliskan 8,5. Pos 1 yaitu 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, dan kita tulis 2,5. Yang ketiga yaitu pos 2, 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas, yaitu titiknya 4,4. Dan perumahan yaitu titiknya 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B pada bidang koordinat. Nah, diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6 dan titik C -5,2. Ini titiknya pada gambar kiri ini, titik A, titik B, dan titik C. Nah, soal yang pertama yaitu jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi, kedudukan garis A dan B itu di sumbu kedua ini itu apa? Maka jika garisnya A dan B itu hijau ini, berarti garis A dan B memotong sumbu X dan garis A dan B itu sejajar dengan sumbu Y.
Lalu pertanyaan yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Kedudukan dari A dan C. Maka ini garisnya yaitu biru, kedudukannya sejajar dengan sumbu X dan bersilangan dengan sumbu Y. Dan lalu yang ketiga, menentukan jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y. Nah, ini yang merah berarti kedudukannya memotong sumbu X dan Y. Ini untuk jawabannya dari soal-soal yang di atas tadi. Nah, yang C ini garisnya yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan Y, atau bisa kita katakan memotong sumbu X dan Y. Nah, kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah yang pertama, menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 terhadap bidang koordinat dari suatu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B pada bidang koordinat, di mana garisnya tegak lurus dengan sumbu X dan atau Y, lalu garisnya sejajar sumbu X atau sumbu Y. Untuk menguatkan pemahaman kalian, langkah baiknya kalian mengerjakan soal yang saya cantumkan di link deskripsi video ini. Ada sebuah quote untuk menutup pada pertemuan kali ini. Tidak masalah jika kamu membencinya atau tidak, tapi kamu menggunakannya setiap hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk menutup pertemuan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.